Tahukah kamu, Indonesia memiliki luas wilayah 1.905 km persegi, dengan 2/3 bagiannya merupakan wilayah lautan. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya laut yang sangat besar, dengan beragam jenis ekosistem di dalamnya, termasuk ekosistem terumbu karang. Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, luas terumbu karang Indonesia mencapai 25.000 km persegi atau sekitar 10% dari luas terumbu karang dunia. Dengan luas terumbu karang Indonesia yang sangat besar, sayangnya hanya 6,65% dengan kategori sangat baik dan 22,96% dengan kategori baik. Sedangkan 34,3% kategori cukup dan 3,18% dengan kategori jelek. Seperti yang kita ketahui, terumbu karang merupakan habitat organisme-organisme laut yang termasuk ikan-ikan di laut. Namun selain itu, keindahan dan kekayaan terumbu karang yang dimiliki Indonesia juga memiliki potensi nilai daya tarik pariwisata yang perlu dikembangkan. Namun saat ini pemanfaatan sumber daya laut masih menggunakan alat yang dapat merusak ekosistem laut, termasuk terumbu karang seperti pukat harimau ataupun bom ikan. Banyak para nelayan menggunakan cara pintas untuk mendapatkan ikan di dalamnya dengan jumlah banyak dalam sekali jaring tanpa memikirkan dampak negatif dari alat tersebut bagi ekosistem laut, khususnya ekosistem bawah laut. Seperti yang dilansir dari berbagai sumber berita, sampai saat ini masih banyak nelayan yang menggunakan alat dilarang untuk menangkap ikan, seperti pukat harimau, cantrang, maupun bom ikan. Selain dapat merusak terumbu karang, ekosistem bawah laut, penggunaan pukat harimau juga mengeksploitasi ikan-ikan di laut karena alat ini juga menangkap benih-benih ikan laut yang seharusnya menjadi ikan dewasa. Hal ini berpengaruh bagi nelayan-nelayan kecil yang menggunakan perahu dengan alat-alat tradisional seadanya. Hasil nelayan kecil pun menjadi berkurang. Selain itu, cuaca yang buruk juga mempengaruhi aktivitas nelayan menangkap ikan di laut, khususnya bagi nelayan kecil yang menggunakan perahu dengan alat tangkap seadanya. Banyak nelayan yang harus mengurungkan netnya untuk tidak bekerja saat cuaca yang buruk. Hal ini membuat penghasilan nelayan pun berkurang bahkan menurun. Meskipun begitu, tidak sedikit juga nelayan yang nekat melaut meski dalam cuaca yang buruk. Hal ini mereka lakukan demi meningkatkan taraf ekonomi meskipun dengan risiko yang besar. Berdasarkan 17 Tujuan Sustainable Development Goals atau SDGs, tujuan ke-14 tentang rekonservasi dan pemanfaatan sumber daya laut untuk pembangunan berkelanjutan. Target indikatornya terdiri dari secara berkelanjutan mengelola dan melindungi ekosistem laut, menghindari dampak buruk yang signifikan agar dapat mencapai kelautan yang sehat dan produktif. Secara efektif meregulasi panen dan pengambilan secara berlebihan, serta menyediakan akses terhadap sumber daya kelautan dan pasar bagi nelayan kecil. Karena itu diperlukan alat penangkap ikan yang ramah lingkungan, tidak merusak ekosistem laut, tidak mengeksploitasi ikan-ikan di laut, serta dapat digunakan saat cuaca buruk. Kapal tanpa awak penangkap ikan yang dilengkapi dengan navigasi untuk dikendalikan dengan suatu alat dari suatu tempat. Selain itu, kapal ini dilengkapi dengan sensor yang dapat menangkap gelombang yang dipancarkan dari gerakan kelompok ikan-ikan laut yang merambat melalui air laut. Kemudian kapal akan diarahkan menuju posisi kelompok ikan tersebut, dan tentunya kapal ini juga dilengkapi dengan jaring yang memiliki lubang jaring yang cukup besar, sehingga hanya akan menjaring ikan-ikan dewasa yang layak tangkap dan hanya dapat menampung 500 jumlah ikan. Setelah itu, jaring akan menutup otomatis, kemudian kapal akan diarahkan menuju pantai dan nelayan dapat mengambil hasil tangkapan tersebut.
Untuk mewujudkan alat ini dibutuhkan kerjasama antara pihak-pihak terkait, seperti teknisi untuk pembuatan alat, pemerintah untuk izin penggunaan alat ini di semua wilayah laut Indonesia, serta masyarakat sebagai pengguna atau pengoperasi alat ini. Dengan demikian, kita dapat memanfaatkan hasil laut tanpa merusak ekosistem laut dalam keadaan cuaca apapun serta dengan waktu yang efisien.